Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 11 yang berjudul akan dibuat. Belum lama merencanakan untuk dibuat, setelah itu baru berniat untuk mengerjakan. Masih dipikir akan membuat apa? Tergantung bahan-bahannya sobat. Mau buat kue, sediakan bahannya dulu. Mau menikah, siapkan pasanganmu dan syarat dan surat-suratnya. Itu pun kalau sudah direstui kedua orang tuanya. Akan dibuat untuk apa? Untuk menurut kreativitasnya masing-masing. Lah kan meskipun bahan sama, jadinya tak sama. Contoh bahan tanah liat, ada yang jadi batu bata dan ada yang jadi kendi, kreweng dan sebagainya. Dan setelah jadi dan berbentuk, Anda tak akan penasaran lagi. Jadi bahan sama tapi menciptakan perbedaan dan juga keunikan. Untuk judul yang kedua adalah maju pantang mundur. Jika mau berhasil, hati bisa tenang. Berarti lantarannya berjuang tanpa harus mengeluh sobat. Majulah kalau mampu. Dapat kita capai karena sudah ada keyakinan dalam hati. Cobalah ini sobat. Menempati pengalaman ini, semua akan bisa dilihat dengan hobi. Maju pantang mundur melawan kemalasan dan juga kejenuhan. Memperindah suasana bekerja sambil hobi. Kalau sudah bisa menemukan jalan yang terang alias kesuksesan, maka perjuangan Anda berhasil tanpa halangan. Walaupun prosesnya bertahun-tahun, tak mengapa, lupakan saja. Yang terpenting adalah sekarang ini dilanjutkan. Pantang putus asa, apalagi menyerah. Untuk judul yang ketiga adalah memilih yang baik. Kalau perkara baik dipilih sudah umum dan sangat dianjurkan kepada umat manusia. Namun ada apa saja makanan tak layak harus dimakan. Bisa mengundang penyakit dalam tubuhmu sobat. Jelas tak menyesal kalau yang baik kau pilih, karena semua ada sebab musababnya. Kalau masih memilih yang buruk, itu tak sudah Anda bisa memahami. Kalau yang buruk dipilih ya nanti kejadiannya seperti apa ya nggak tahu juga. Benarkah kalau perkara kebaikan atau sesuatu yang baik itu beda? Atau barang atau sesuatu yang bersih dikatakan bersih dan terbaik itu halal? Kalau kebaikan arahnya ke perbuatan seseorang yang terlihat. Jadi keduanya akan dikatakan baik secara umum. Didengarkan semoga pilihan Anda yang terbaik. Untuk judul yang keempat adalah awal pagi. Di saat pagi telah tiba, marilah mengawali aktivitas Anda yang sesuai dengan jadwal masing-masing sobat. Yang di kantoran, yang di sawah, di proyek, bahkan ada yang berkebun dan juga pabrik, swalayan dan sebagainya. Menjemput rezeki di pagi harilah yang pas waktunya wahai sobat. Semangat di pagi menjadi umum dialami seorang di dunia ini. Merasa gairah di pagi hari yang cerah, meskipun banyak disaksikan hilir mudik kendaraan itu. Kalau hidupmu di desa terpencil, maka hawa pagi yang menakjubkan. Kalah dengan pikiran yang tak menentu, berarti belum bisa Anda mengendalikan hatimu itu. Dijamin berhasil kalau hati Anda bisa terkendalikan sobat. Untuk judul yang kelima adalah ingat waktu dulu. Pada zaman masih tahun 90-an ke bawah, ya termasuk saya, masih bermain petak umpet, ya kelereng, bongkar pasang bagi cewek-cewek.
Dan ada pula yang main yoyo yang ditarik ke atas, ke bawah, dibawain ke atas bulat. Dan juga main black sodor, itu kan black sodor di garis di tanah, di garis nanti berjalan dengan satu kaki. Masih banyak lagi bila diceritakan satu persatu. Bergantinya generasi ini zaman Android, game-game dari Android menjadi favoritnya di kalangan tahun-tahun ini, bahkan sampai rela menyita waktu berjam-jam. Lenyap sudah zaman dulu yang masih bermain ala desa. Kalau saat ini masih hanya sebagian kecil. Oke sobat, janganlah menyalahkan siapa-siapa. Biarlah menjadi cerita saat-saat mengenang waktu dulu masih berumur 6 tahun. Untuk judul yang keenam adalah kisah lampau. Pernahkah Anda masa kecil itu hujan-hujanan sampai malamnya flu? Dan pernahkah Anda itu dibonceng sepeda ungklik dan keadaan kaki diikat di batang sepeda di bawah sedel sepeda? Nah, kalaupun pernah, berarti Anda sekarang ini sudah cukup dewasa dan waktunya menikah, atau malah sudah punya anak ya. Ya, kalaupun itu sudah ada jodohnya sobat. Melewati berbagai hal-hal itu mungkin senyum-senyum sendiri. Dan membayangkannya, maaf bukannya mengusik Anda saat tenang, akan tetapi ini sekedar kisah lampau sajalah. Jangan bohong kalau bilang sudah lupa, tapi emang ada dan bener-bener tak pernah mengalami, ya nggak bisa cerita. Untuk judul yang ketujuh adalah masa-masa muda. Kalau Anda sudah punya seorang istri atau suami, maka masa mudamu tinggal cerita doang. Tak apa-apa, biar kau kenang di saat lagi suntuk, daripada berdiam diri kayak patung reco pentung. Sesekali humor di keluargamu tak masalah, mengisi kebersamaanmu. Dulu dengan sekarang sudah pasti berubah. Dari mulai pikiran dan juga kesibukan kesana kemari, muter-muter kayak kincir-kincir angin, demi kebutuhan Anda. Tak perlu kau sesali, janganlah bersedih dan menyesal. Kok di zamanku dulu masih katrok? Justru sekarang ini, bila tidak pintar-pintar menempatkan diri, maka akan susah berbaur dengan kawan dan kerabatmu. Sesuaikan saja yang sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Pena Sahabat. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Terima kasih atas komentarnya dan partisipasinya. Wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.